Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi melalui supervisi akademik. Di samping saya ini alhamdulillah sudah ada Ibu Nadia. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu Nadia? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Sehat ya, alhamdulillah juga sehat ya. Semangat. Oh ya. Bu Nadia ini adalah guru matematika di SMP Muhammadiyah Sungai Liat. Beliau ini luar biasa sekali, masih muda dan energik. Bu Nadia, mungkin boleh lah perkenalan sedikit ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadia. Kebetulan mengampu mata pelajaran matematika di SMP Muhammadiyah Sungai Liat. Oke nih Bu Nadia. Sebelumnya terima kasih loh Bu Nadia sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk mau dan bersedia untuk saya supervisi ya. Oke, Bu Nadia nih, nanti kira-kira pas kegiatan observasi kita mau di kelas mana nih? Oke, rencananya untuk observasi nanti saya berencana di kelas 8B. Jadi nanti Bu Nadia akan melakukan observasi di kelas 8B ya. Oke, kira-kira kapan nih kita bisa masuk Bu Nadia? Maksudnya waktunya kapan bisa? Oke, kalau untuk jadwal mengajar itu ada di hari Rabu dan hari Jumat. Kira-kira yang bisa hadir itu di hari apa? Oke, antara hari Rabu dan hari Jumat ya. Oke, kalau hari Jumat saya penuh jamnya full. Jadi mungkin bisa di hari Rabu. Itu jam berapa Bu Nadia? Untuk hari Rabu itu ada di jam pertama sampai jam ketiga. Oke, di hari Rabu jam 1 sampai 3. Oke, fix nih kalau hari Rabu saya bisa. Kebetulan jam pertama itu saya kosong. Jadi saya ada jam itu di jam terakhir. Oke, jadi kita fixkan kita akan masuk di kelas 8B itu di hari Rabu ya, tanggal 16 November 2020. Oke, fix nih Bu Nadia. Nah, Bu Nadia, ini ketika nanti mau masuk di kelas 8B ini apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Oke, sesuai materi yang akan dipelajari itu terkait dengan relasi dan fungsi. Jadi di pertemuan pada saat observasi nanti tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami penyajian relasi dan fungsi. Jadi di tahap pengetahuan tentang penyajian relasi dan fungsi. B, Bu Nadia akan mengajarkan tentang penyajian relasi dan fungsi ya. Siswa masih di tahap pengetahuan ya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu apa Bu Nadia? Selain di tahap pengetahuan yang tadi seperti tujuan pembelajaran kita, juga saya berharap bisa mengembangkan keaktifan siswa dengan cara diskusi. Oh ya, akan melakukan diskusi ya. Ya. Siswa bisa lebih aktif, bisa untuk berkomunikasi terutama dengan sesama temannya. Oke, jadi Ibu Nadia nanti area pengembangannya mereka memang pasti pengetahuannya bagus tentang relasi dan fungsi. Kemudian nanti di kelas-kelasnya juga akan dilakukan kegiatan berdiskusi gitu ya. Agar pengembangan yang luar biasa yang sangat bagus nih Bu Nadia yang udah mau dicapai. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Nah, ini ngomongin tentang siswa nih, Bu Nadia kan udah sering masuk di kelas 8B begitu ya. Pasti udah tahu nih karakter siswa. Seperti yang disampaikan tadi kesiapan belajar mereka. Kalau ngomongin anak kelas 8B, kira-kira mereka itu pengetahuan tentang relasi dan fungsi ini berada di skala berapa nih Bu Nadia? Saya berdasarkan yang saya amati di materi-materi sebelumnya kemungkinan berada di skala 5 atau paling tinggi itu 6 untuk materi ini. Oh, berarti sebenarnya lumayan bagus juga ya untuk mereka di kelas itu pengetahuan awalnya udah di level 5 gitu ya. Nah, kalau 5 harapannya nanti setelah masuk di hari Rabu itu Ibu Nadia pengen di skala berapa nih yang mau dicapai? Harapan tentunya kita berharap yang tinggi yang gitu tinggi ya. Jadi harapannya berada di skala 8 ya. 8. Mudah-mudahan bisa tercapai. Iya, kita 3 jam itu berhasil gitu ya. Alhamdulillah. Nah, karena kita mau mencapai di skala 8 itu, Bu Nadia kan pengennya sampai di skala 8 itu gitu ya. Apa sih usaha atau apa ya, strategi yang udah dipersiapkan untuk sampai di anak-anak 8B itu
ada di skala 8. Tadi disebutkan pembelajarannya akan dilakukan dengan diskusi ya. Jadi rencananya saya akan membagi siswa kelas 8B itu menjadi beberapa kelompok. Dan Apalagi nih Bu Nadia yang udah disiapin selain tadi kelompok gitu ya, apa lagi yang udah disiapin? tentunya tingkat pembelajaran seperti MPP, kemudian Oke. nanti akan ada LKPD. LKPD yang udah disiapin ya. Nah, LKPD ini mereka akan dalam bentuknya individu, maksudnya ya pribadi atau mereka berkelompok LKPD-nya. LKPD-nya nanti dikerjakan pada saat diskusi kelompok itu. Oh, jadi berkelompok ya? Ah, Oke, senang banget nih RPP udah ada. Kemudian tadi saya dengar juga Bu Nadia, kelompoknya itu kan mereka kan bagi kelompok. Tapi yang kita sepakati pertama di kelas mana saya bisa masuk, kemudian waktunya, kemudian tujuan pembelajaran juga yang dicapai sudah diterapkan di sini semuanya Bu Nadia. Mudah-mudahan nanti pas kegiatan observasi semuanya berjalan lancar dan tujuan pembelajaran yang memang udah nggak direncana yang ingin dicapai itu tercapai gitu ya. Amin. Ya, amin. Demikian kegiatan praobservasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Nadia. Kita akan ketemu lagi dalam kegiatan observasi di kelas minggu depan, insya Allah di kelas 8B. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nadia, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi nanti di kelas observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini saya masuk di kelas belajar matematika. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi, bukan pengamatan, melakukan observasi sama dengan pengamatan. Kegiatan saya yang melihat jalannya pembelajaran hari ini, ya tidak mengganggu. Rupanya itu saja. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari Rabu pagi ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangatnya udah oke. Langkah selanjutnya supaya makin berkah, mau kita doa bareng-bareng dulu, oke? Oke. Doanya cukup di dalam hati, bukan waktu 1-2 menit untuk berdoa. Oke, kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Seperti biasa, sebelum belajar apa dulu? Absen kehadiran. Oke, mulai ya. Kalau hadir, jangan lupa bersuara dan angkat tangan. Ada bersemangat nih? Yes. Glenn, ada masuk. Ada yang tahu? Tahu. Lihat kondisi kelas ini alhamdulillah masih. Jadi untuk membersihkan sampah aman. Bebas hari ini. Kita akan belajar tentang penyajian relasi dan fungsi. Penyajian relasi dan fungsi itu merupakan lanjutan dari materi himpunan yang telah dipelajari di kelas 7. Nah, relasi dan fungsi ini sebenarnya sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mendata hobi kalian, nah, itu masuk ke dalam relasi atau fungsi. Kemudian, pernah belajar tentang relasi dan fungsi? Tidak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tercapai pada pertemuan ini adalah kalian mampu untuk menyajikan relasi dalam berbagai bentuk, mulai dari diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir diagram kartesius. Oke, untuk sistematika pembelajaran hari ini
salah satu anggotanya. Itu tanggung jawab ketuanya, ya. Berharap ketuanya bisa membimbing teman-temannya. Jadi kalau ketuanya tahu, anggotanya juga tahu. Oke, sekarang untuk kelompok 1 ada di barisan sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di barisan nomor 3, 4 di sini, 5 di sini, dan 6 di sini. Silakan pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan yang KPD mau pindah peserta ini nanti. Boy namanya nih. Itu di garis sampai lah. Di garis sampai. Kalau ada dinamika di mana? Nah di sini berarti tarik garis dari ada ke bisa bisa di tas. Waktunya cukup diskusi Ibu pilih sama. Ibu pilih Dea Deswita. Di rumah, kalau tidak di batu, Apa iya? kurang besar, muat jangan nulis. Percayakan ke Dea. Baik, aja saya. Gara-gara anak mati Tadi kau ngomong, ngomong. Oh, masih kita Woi, batal. Oh, batal. Sama kan Nanti kau ada tahu. Ini rasa. Sampai mana dia?
anak-anak sekalian. Gimana untuk pelajaran hari ini? Ada hal menarik? Baik. Ada. Kira-kira kesulitan apa yang kalian temui tadi selama diskusi? Banyak. Pertemuan berikutnya, kalian punya saran nggak? Kira-kira mau belajarnya kayak gimana, Bu? Supaya lebih menarik, kalian lebih semangat, lebih fokus. Oke, kira-kira supaya bisa menyelesaikan ini dengan baik, apa yang perlu dipersiapkan di rumah? Belajar. Nah, jadi kalau mau hasilnya baik, tentu sebelum masuk ke pembelajaran itu harus siapin diri dulu dari rumah, belajar supaya punya gambaran terkait materi yang akan dipelajari. Oke, untuk minggu depan di pertemuan selanjutnya maksud ibu kita akan lanjut materi hari ini yaitu terkait dengan kemudian relasi dan fungsi. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kontribusinya, semangatnya, kerjasamanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga hari ini kita bisa bertemu dan rencananya kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi di mana pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Nadia. Beliau berperan sebagai coach nantinya. Kemudian di sebelah saya juga lagi ada Pak Slamet Simbolon sebagai observer sekaligus beliau merupakan pengajar praktik saya. Harapannya nanti selama percakapan semuanya berjalan dengan lancar, kemudian dapat memperbaiki proses pembelajaran yang akan dilakukan untuk Nadia ke depannya. Baik, tidak perlu lama, saya dan Ibu Nadia akan segera langsung melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar di hari ini? Luar biasa. Semangat ya? Hari ini ada jam kosong nggak? Kebetulan full. Full? Wah, luar biasa. Jadi dari pagi sampai jam terakhir ya? Wah, lumayan ya. Bu Nadia, ini saya mau melanjutkan lagi kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, dimana kita sudah melalui 2 kegiatan ya. Yang pertama kita sudah praobservasi gitu ya, kemudian saya juga sudah masuk ke kelas kemarin. Nah mungkin kita hari ini lebih bincang-bincang lagi ya terkait dengan lanjutannya gitu ya. Nah obrolan kita ini kira-kira nanti tujuannya apa nih Bu Nadia? Untuk merefleksi pembelajaran yang telah kemarin dia observasi kelas kita sendiri. Oke baik, jadi hari ini kita mau mereview gitu ya Bu Nadia terkait dengan apa yang sudah dilakukan di kelas kemarin gitu ya. Oke, kalau menurut Bu Nadia nih setelah melakukan observasi di kelas kemarin itu yang lumayan ya 3 kali 40 JP kita ya, itu menurut Bu Nadia bagaimana? Lagi ada kegiatan mengaji, ternyata kemarin itu sedikit ngaret waktunya, jadi proses pembelajaran yang dirancang sebelumnya sedikit kekurangan waktu, jadi merasa waktu seimbang. Bu Nadia ini pertama waktu ya, jadi waktunya tidak sesuai dengan yang direncanakan gitu, tidak terduga juga ya. Oke, nah kalau melihat itu bukan kekurangan jam, otomatis mungkin ada yang kalau kurang jam kira-kira nih apa yang terjadi? Jika saya ingin anak-anak mempresentasikan, harapan saya ada banyak siswa nih yang maju. Alhasil karena waktunya kemarin hanya mewakilkan beberapa siswa yang harus ditanya, masih dicek kemana. Tapi kan ada yang mewakili ya. Ada. Oke, bagus sih ya, sudah ada yang mewakili walaupun memang tidak semuanya, tidak semua kelompok gitu ya. Apalagi Bu Nadia, masih ada lagi yang ditemukan selama kegiatan kemarin. Ini ada lagi beberapa siswa yang ketika teman lainnya sibuk berdiskusi, dia menggunakan suara untuk hal lain yang di luar diskusi. Oh, jadi
temannya lagi ngobrolin kegiatan pembelajaran gitu ya. Ada yang ngobrol atau di luar pelajaran. nah anak emang pasti agak sedikit ganggu juga gitu. Nah ketika ada anak yang tidak mengikuti pembelajaran secara utuh, maksudnya tidak hadir sepenuhnya gitu ya, apa yang ibu lakukan? Ditegur dulu, diarahkan supaya tetap mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Jadi ibu Nadia tegur dulu gitu ya. Mungkin yang didatengin gitu ya. Bagus ya ibu Nadia sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Kalau anaknya memang ribut ya pasti usaha kita yang pertama ditegur seperti itu ya, ditegur. Nah setelah nggak Bu Nadia apa ya, mesti ada perubahan gitu dari siswanya. Biasanya ditungguin tuh ada gitu. Iya. Untuk setelah ditegur biasanya berubah untuk ngikutin pembelajaran. Tapi kalau ditinggal lama, minta ke kelompok yang lain tuh. Nah, kadang-kadang beberapa siswa itu cuma lagi kalau ditinggal lama. Oh iya. Jadi harus sering-sering dipantau. Terus sih Bu Nadia benar-benar harus ekstra gitu ya. Oke, ini manajemen waktu, kemudian juga ada beberapa siswa yang aktif gitu ya. Bagaimana dengan pencapaian tujuan pembelajarannya? Kalau kemarin targetnya siswa bisa berada di skala 7 sampai 8. Jadi pembelajaran yang dilakukan kemarin kalau menurut saya sudah mengarah ke situ. Menuju ke 8 itu ya? Karena ketika dites secara random salah satu anak dia bisa Dia mampu. Jadi bisa, kalau menurut saya sih berarti Bu Nadia itu berhasil ya, luar biasa ya. Artinya yang skala yang mereka dari kemarin kata Bu Nadia kan yang A5 gitu ya. Kemudian setelah pembelajaran sudah sampai di level 8. Oke. Lain selama sejauh ini yang saya temukan itu tadi anak-anaknya ada yang bekerja di luar misinya, kemudian waktunya kurang, terus apa ya, kebanyakan itu masih sering sebelum membaca bertanya dulu, Bu ini gimana Bu? Padahal kan di lembar itu sudah jelas instruksinya. Instruksinya. Kebanyakan anak-anak itu udah jadi kebiasaan sebelum melakukan sesuatu bertanya dulu bukan membaca dulu. Itu sih permasalahan anak-anak sekolah. terus apa yang dilakukan kemudian? Mengingatkan kembali untuk membaca dulu baru bertanya. Ya sih, memang membiasakan juga ya. Pengembangan yang ingin dilakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu melalui berdiskusi kelompok gitu ya, sesuai dengan kesiapan mereka belajar. Nah gimana nih kemarin? Apakah pembagian kelompok yang sesuai dengan minat pembelajarannya itu sudah berjalan atau bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya secara diferensiasi itu mungkin masih kurang ya, karena pemahaman tentang diferensiasi saya kurang. Setelah saya baca literatur ternyata masih kurang. Kalau untuk pembelajaran yang kemarin, alhamdulillah sesuai dengan yang saya inginkan, tapi secara garis diferensiasinya itu masih kurang. Ibu kan sudah mulai membaca literatur gitu ya, itu usaha yang bagus juga gitu ya. Setelah membaca literatur itu kemudian punya insight, apa yang mau dilakukan nanti di kelasnya supaya diferensiasinya itu dapat. Idealnya saya pengen nanti di lembar kerja itu mungkin saya masukkan barcode sesuai minat anak. Kalau anaknya suka baca nanti saya masukin materinya di situ. Kalau yang suka video link YouTube-nya saya masukkan di barcode. Tapi mungkin nanti perwakilan kelompok itu harus ada yang punya handphone, jadi bisa di scan. Wah luar biasa tuh. Ibu Nadia, ini kira-kira kan pemahaman diferensiasinya udah bertambah nih Bu Nadia. Terus kapan nih kira-kira mau mau eksekusi gitu? Kapan mau menerapin diferensiasinya tapi yang lebih oke gitu lagi gitu ya? Tapi ada aplikasi minggu ini. Oh iya. Untuk persiapan dulu kan apa yang dikasih anak-anak mungkin di minggu pertemuan minggu berikutnya boleh untuk dicoba. Ya, kira-kira bisa di apa ya? Kayak jadi narasumber juga untuk ibu gitu. Misalnya tempat orang bertukar pikiran gitu, tentang untuk memperkuat lagi pemahaman diferensiasi itu. Benar nggak? Oh gitu ya. Oke, saya sih siap-siap bisa ngobrol lagi setelah ini. Saya pengen juga mendengar dari Bu Nadia setelah masuk 2 minggu ke depan tadi di kelas yang menerapkan pembelajaran ini. Saya pengen mendengar nih kira-kira gimana nih progresnya gitu. Kan saya bisa baiklah Bu Nadia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersedia juga untuk melakukan
cakupan partisipasi hari ini. Terima kasih kembali. Iya, mungkin itu saja dulu untuk hari ini Bu Nadia. Nanti selanjutnya kita akan belajar bareng ya, dan selalu menjadi apa ya, inspirasi untuk murid-murid kita di sekolah. Dan terima kasih Bu Nadia. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih Ibu Reni sama Ibu Nadia sudah melakukan coaching hari ini. Terutama saya berterima kasih untuk Ibu Nadia karena sudah berkenan membantu PGP saya, Ibu Reni, dalam pelaksanaan coaching hari ini. Menurut pemantauan saya dari tadi, saya kira berjalan lancar, mengalir, alami, dan saya mencoba tadi mencermati coachingnya luar biasa, tidak pernah memberikan jawaban, selalu memancing, dan coachingnya juga Ibu Nadia jawabannya sangat luar biasa menurut saya, bisa memunculkan pertanyaan tapi akhirnya dijawab sendiri juga. Berarti bisa mengarahkannya. Sudah dilaksanakan coaching setara, tidak ada menggurui, saling melengkapi. Mudah-mudahan kedepannya giliran Ibu Nadia kembali menjadi seperti Ibu Reni. Iya, rencananya gitu Pak. Jadi kita mau rencana tukeran, nanti Bu Nadia biasain aja. Iya. Rencananya gitu, biar berbagi ya. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Demikian untuk acara coaching kita hari ini dan refleksi untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nadia. Bu Nadia, terima kasih banyak.